dengan harapan terjadi pemisahan. Dalam praktek 10 tahun terakhir itu memang terjadi peran ganda, sehingga tidak jelas, istilah saya konflik of role. Ya. Konflik of role. Dan itu saya ngomong di TV One berapa kali nih soal konflik of role gitu ya. Mau tidak mau bicaranya akhirnya konflik of interest, konflik kepentingan. Nah, sekarang kita terjemahkan lagi ke dalam. Kalau dia rekrut dengan model kayak gitu, mestinya relawan-relawan itu juga dia rekrut dong. Karena berjasa juga kan, mana lebih berjasa? Pertanyaannya begini, mana lebih berjasa, partai politik atau relawan? Ya. Kalau pertanyaannya begitu. Okay. Kalau pertanyaannya ternyata gerakan relawan yang sukarela, namanya relawan. Ya. Ya. Ada penghargaan dong mestinya, Ya. ya kan? Ada Ya, penghargaan, ya, maka rekrutmen juga dari situ sumbernya. Oke. Kalau mau dilihat. Yang ketiga yang menarik itu yang saya bilang sebagai tergantung pada keluasan dan kedalaman rekrutmen. Kata terakhir dari posisi rekrutmen kayak gini. Sampai seberapa jauh sih kita bisa merumuskan tantangan 2015-2019 ke depan? Sampai seberapa jauh kita bisa merumuskan secara tepat? Saya menyebut begini, dalam pembelajaran saya di TV One, ya, dan di hadapan publik, 2004 sampai dengan 2014 tidak pernah terjadi secara benar asumsi dan prediksi ekonomi secara tepat. Dan saya bisa buktikan hasilnya seperti sekarang. Kenapa itu? Gagal. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, ada rekrutmen istilah profesional, ternyata profesionalnya bukan untuk kepentingan rakyat. Itu kalimat penting. Oke. Kan selalu ada kalimat, kami rekrut profesional, Ya. Lanjut. kami rekrut the right man on the right place, Oke. kami menyatakan good corporate governance. Saya bilang Omdo. Saya orang pertama ngomong Omdo sejak Mas Nursi saat sudah itu. tahu nggak informasi nama-nama yang mungkin akan digadang-gadang untuk... Saya nggak mau spekulasi. Oke. Saya nggak mau spekulasi karena kalau Oke. spekulasi menjadi negatif. Oke. Saya mengatakan begini, oke, kalau Anda berpikir positif, maka aplikasi berpikir positifnya adalah seperti saya juga pernah bilang sama Anda. Visi, misi, strategi, kebijakan, struktur orang. Ya. Kan begitu keenamnya baru bicara orang. Ini udah bicara struktur. Kalau bicara struktur, pertanyaan besarnya, ini aplikasi visi misi apa bukan? Oke. Aplikasi revolusi mental apa bukan? Dibilang tadi Adiaksa dalam posisi of air, loh, kalau Anda revolusi mental mestinya tidak begitu. Saya nggak lagi lebih bicara begitu. Dan jemahin nggak cara berpikirnya bahwa tantangan ke depan real itu seperti yang kemarin saya sebut misalnya, atau yang hari ini juga saya bisa kita lihat bahwa ada persoalan besar di bangsa ini yang di dalam kata visi misi aja belum terjawab. Ya. Artinya ada karut-marut di hampir semua dimensi kehidupan. Nah, kalau Anda merekrut orang-orang seperti biasa, tidak berusaha menjawab revolusi mental, tidak berusaha menjawab bagaimana kemudian menegakkan konstitusi, yang ya sama aja, nggak ada gunanya gitu loh. Baik. Pak Adiaksa, Bang Indria. Ya, saya kira begini. Saya meneruskan persoalan yang realnya, objektif negeri ini. Memang banyak sekali masalah. Jadi di satu pihak kita sudah diwarisi persoalan itu, ya, mulai dari persoalan kependudukan, pendidikan, kualitas manusia dan lain-lain itu, ya. Tambah lagi dengan manajemen yang ya boleh dikatakan mafia oriented atau rent seeker, ya, pencari rente gitu kan. Ini persoalan. Tapi di pihak lain ada keinginan untuk melakukan perubahan itu. Kemudian pada tataran retorika ya kita sudah mendengar. Ya harapan saya kawan-kawan yang di sekitar Pak Jokowi ini bisa menerjemahkan itu antara dimensi yang ideal dengan realita ini. Jangan terlalu jomplang gitu loh. Diperdekat. Itu aja yang bisa diharapkan. Oke, itu mungkin terjadi. Ya mungkin. Mendekatkan itu revolusi mental bukan? Ya bukan revolusi artinya. Karena menurut saya revolusi itu memang perubahan secara cepat dan menjungkir balikan tatanan yang ada. Ini tidak mungkin dalam kondisi politik Indonesia. Kabinet saja, ya kan, kabinetnya pelangi. Nggak mungkin dong. Ya kita mengabaikan itu. Jadi kalau misalnya semula, saya orang yang juga suka mengatakan dalam politik itu kayaknya nggak ada makan siang gratis. No freelance ya? Nggak ada ya. Baik. Freelance gitu. Jadi semua itu harus ada hitung-hitungan, kalkulasinya, take and give, gitu. Itu politik. Oke Pak Adiaksa, ketika Anda, ini berbicara pengalaman ya, Anda ketika itu yang menjadi seorang profesional dan ditawari untuk menjadi posisi menteri. Adakah perbedaan tawaran ketika memang dari parpol? Ya saya profesional, artinya saya aktivis di Pemuda, saya senang olahraga, diakomodir oleh PKS, direkomendasi gitu, diminta. Jadi itu mungkin itu saya berpikir positif, mungkin Pak Jokowi itu pengennya seperti itu, profesional di endorsement oleh partai. Tapi setelah selesai sudah saya kembali orang bebas partai lagi kan begitu. Itu barangkali maksudnya. Tapi saya melihat bahwa yang paling penting saya bersyukur dan saya berpikir positif lah bahwa pemerintahan ini ternyata gitu ya tetap 34 kementerian. Kenapa? Terus terang aja, saya khawatir
Kalau misalnya kemarin ada keinginan 20 di pres, Menggabungkan gitu. saya nih pengalaman. Ketika saya jadi menteri baru, Iya. nomenklatur nggak ada. Dulu Menporanya udah dibubarin. Iya. 2,5 bulan saya berkantor di rumah, pakai lambang, luntang lantung, saya nggak punya kantor. Kemudian saya baru mulai dapat dari Dirjen Olahraga, 1 tahun, 20 Oktober tahun 2004 saya dilantik, 2005 baru saya mendapatkan aset. Kenapa? Karena saya harus Menpan bolak-balik, ke Seknek bolak-balik. 1 tahun termasuk aset Hambalang itu yang sudah ada masjid itu terima tahun 2005. Jadi saya bayangin kalau sampai 20 habis waktu Bapak Jokowi sama Bapak JK ini hanya ngurusin struktur. Nomenklatur tadi itu. Ini aja mengenai Diknas nih, ada tinggi, ada ini. Nah, ini juga jadi masalah gitu loh. Kalau nggak dari sekarang, saya khawatir nggak jalan ini untuk beberapa saat gitu loh. Ngurusi struktur masih murah, masih mudah itu. Iya. Yang berat adalah defense. Ya, betul. Menghadapi tekanan. Tekanan. Kok saya nggak kebagian? Gitu. Belum lagi nanti Baper Jakat menentukan siapa eselon 2, eselon 1, ini perlu waktu panjang. Untung ada. Nah, cuman ada beberapa, tapi kita berpikir positif lah, udah. Pokoknya mudah-mudahan bisa jalan lah. Kita tidak mengengkaukan ini, tapi mengkitakan. Makanya begini, jangan terlampau banyak janji, gitu ya. Lalu kemudian dalam ternyata implementasi, Susah membuktikan. Anda kemudian tidak melaksanakan sesuai dengan omongan yang Anda lakukan. Itu loh maksudnya. Berkatalah sesuai dengan kapasitas yang Anda miliki, tanpa perlu berbanyak janji. Itu penting di situ untuk menunjuk sampai seberapa jauh derajat konsistensi. Realistis. Derajat konsistensi. Saya ingin mengatakan karena hampir banyak pemimpin di negeri ini nggak konsisten. Berarti kalau begini catatan itu notus siapa itu? Bang Ihsanuddin Nursi. Ya kalau saya gini lah, kita berpikir positif saja kan. Kalau saya menganggap bahwa jangan kita engkaukan pemerintahan baru ini, tapi kita-kitakan. Kalau ada masalah kita berikan masukan. Saya juga berikan masukan kepada tim instansi teman-teman ya. Saya ketemu dengan Pak Akbar Faisal, beberapa orang, saya berikan masukan juga. Tapi kita lihat aja, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kita berpikir positif lah. Ketimpangan tinggi, kalau outputnya ketimpangan regional tinggi, kalau outputnya ketimpangan struktural tinggi, kalau outputnya ketimpangan kemudian intelektual tinggi, kecemburuan sosial tinggi, apa itu membaik hidup kita? Sederhana kan pertanyaannya, di tengah yang namanya di dunia barat sana, itu diresahkan luar biasa dengan persoalan inequality, ketimpangan itu luar biasa. Lalu, apa nggak sadar bahwa itu sebagai kesalahan produk kaum profesional, yang disebut dengan kaum profesional itu? Itu sadar nggak kalau itu sebuah kesalahan langkah? Itu yang saya bilang sebagai bukti ketidakcintaan pada konstitusi. Itu sebagai bukti bahwa mereka tidak pegang sumpah pada Bukannya konstitusi. sekarang mereka lagi sosok ngeributin konstitusi itu kan, begitu kan? Nah, karena itu saya bilang, begini jadi cara ngelihat. Kalau saya ngelihatnya, Anda sudah bicara ekonomi mandiri, Anda sudah bicara Trisakti, Anda sudah bicara tentang bagaimana berdaulat di berbagai bidang. Pertanyaan besarnya, tadi sudah disebut nih, kalau kita ngelihat sistem sekarang, itu sudah ultra liberal. Artinya Anda mesti ubah dulu kalau mau bicara berdaulat, karena pada hakikatnya kita tidak berdaulat. Bisa dirubah sama Pak Jokowi? Tergantung siapa orangnya. Lagi-lagi kembali lagi gitu ya, saya gantung siapa orangnya. Bang Indria terakhir. Iya, saya kira ini dari sisi politik memang lebih kompleks lagi ya, karena di satu pihak kita punya undang-undang dasar, nah, kemudian implementasi undang-undang di amandemen segala macam, sudah bagus itu. Tetapi bagaimana mengimplementasikan itu di dalam program-program yang tadi memihak kepada rakyat banyak, menutup ketimpangan dan segala macam. Ini bukan persoalan mudah, apalagi ketika kapital itu bermain di situ. Jadi siapa yang punya modal, dia yang menentukan. Nah, politik juga sekarang ditentukan oleh yang punya modal. Kan repot jadinya. Padahal cita-cita Republik ini adalah menjadikan Indonesia ini sebagai sumber utama kapital buat rakyat Indonesia, kan mestinya gitu. Jadi jangan sebut profesional lah ya, seharusnya. Ya, saya kira itu justifikasi saja. Ya, udahlah, berhenti dengan segala macam hiruk pikuk labeling, membuat label itu. Ya, kita just do it gitu. Terakhir, Pak Adiaksa Daud. Ya kalau saya berpikir positif, apapun yang diambil langkahnya oleh Presiden. Positif iyalah, kita berpikir positif lah. Kita jangan engkaukan. Kalau saya melihat pemerintahan baru ini jangan kita engkaukan, tapi kita akan. Caranya gimana? Ya ini kan bagian dari masukan. Dan saya SMS langsung ke Pak JK misalnya. Misalnya soal nomenklatur Menteri Kelautan Perikanan. Saya bilang, Pak, jangan sampai itu cuma berubah nama saja, Pak. Maritim katanya. Jadi tiba-tiba Menteri Maritim. Kalau maritim itu berarti bicara soal pertahanan. Kalau Kelautan Perikanan bicara tentang ocean, tentang laut dan hasil lautnya. Kalau kemaritiman itu bicara tentang pricing, policy untuk harga yang sama atau laut dan sebagainya. Bagaimana sumber daya kelautan kita? Iya, jadi jangan sampai cuma labeling lagi tadi, nama ganti tapi fungsi sama. Nah, saya berikan masukan kepada beliau dengan SMS.
dijawab, dipertimbangkan. Jadi marilah kita berpikir positif. Kita kasih kepercayaan kepada Pak Jokowi JK, jalan, tapi kita kawal bersama-sama. Ada betul-betul profesional yang betul-betul profesional ya? Oh banyak yang diambil, tapi tadi Bang Iksan mengatakan profesional yang betul-betul profesional juga lebih dari politisi, gimana tuh Bang? Ini dia bicara tadi. Jadi jangan bilang, dia bilang, jadi di mata saya. Oke. Adik saya jangan bilang bahwa orang profesional itu tidak berpolitik. Mereka lagi lebih berpolitik daripada orang politik. Katanya gitu kata dia. Oke. Oh saya nggak ngerti lah. Saya kira-kira gitu. Profesional yang akan masuk kabinet harus profesional yang idealis, mungkin gitu kali ya? Ya iyalah. Ada nggak ya pertanyaan seperti itu? Ada. Ada ya? Ada banyak masih. Banyak. Artinya begini, tadi kan tesis saya adalah tergantung pada keluasan dan kedalaman rekrutmen. Baik. Oke. Kalau Anda rekrutmennya cuma berbasis pada popularitas, Oke. berbasis pada posisi kelompok-kelompok Ya. gitu ya, Oke. tanpa punya keluasan dan kedalaman, Baik. ya sudah Anda hanya menangkap permukaan gitu. Baik. Ikan Tapi teri jangan- dapatnya, Ya. dapatnya ikan teri gitu. Tapi catatan saya untuk pemerintahan baru ini selamat dan jangan kita engkaukan, tapi Amin. kita kan. Insya Allah. Jadi kita bersama-sama. Kita Insya kawal Allah. bersama-sama. Kita lihat lah.